warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai makalah yang berjudul Sistem Perbankan di Indonesia. Di sini anggota kelompok kami ada 3, yaitu yang pertama saya sendiri Asmiyatul Ma'ruf, kemudian Sustanti dan Indana Arifianti. Untuk tema yang pertama mengenai pengertian bank dan sistem perbankan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, menyatakan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dan sistem perbankan Indonesia adalah sebuah tata cara, aturan-aturan dan pola bagaimana yang sudah ada dari dulu sebuah sektor perbankan atau bank-bank yang ada menjalankannya usaha sesuai dengan ketentuan atau sistem yang dibuat oleh pemerintah. Dan kemudian untuk jenis-jenis dan usaha bank, yang pertama bank umum dan yang kedua bank pengkreditan rakyat. Untuk bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum merupakan bank pencipta uang viral. Kegiatan bank umum antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk pengembangan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil, pengembangan ekonomi migrasi, dan pengembangan pembangunan perumahan. Kemudian untuk yang pengkreditan rakyat, bank pengkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun usaha bank pengkreditan rakyat meliputi pertama menghimpun dana dari masyarakat, kedua memberikan kredit, ketiga menyediakan pembiayaan dan penempatan dana, yang keempat menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito jangka panjang, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain. Dan untuk yang tema selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya perizinan kepemilikan dan bentuk-bentuk hukum bank. Untuk yang pertama perizinan. Dalam Undang-Undang Perbankan telah sedemikian rupa diatur mengenai perizinan untuk menjalankan kegiatan usaha bank sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 16 ayat 1, 2, dan 3. Untuk yang kedua, kepemilikan. Menurut pasal 23 Undang-Undang Perbankan bahwa bank kreditan rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki oleh kesamaan ketiganya. Untuk yang ketiga, bentuk hukum bank. Undang-Undang Perbankan membedakan secara tegas bentuk hukum untuk bank umum, bentuk hukum untuk bank prakreditan rakyat, dan bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang yang berkedudukan di luar negeri. Selanjutnya, sistem perbankan pasca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang dimaksudkan untuk mempersiapkan perbankan memasuki era globalisasi. Selain itu, disusun juga untuk menyesuaikan aturan perundang-undangan tentang perbankan dengan perjanjian-perjanjian internasional
yang telah diratifikasi di bidang perdagangan barang dan jasa maupun perekonomian yang mempengaruhi kebijakan di sektor perbankan. Materi selanjutnya ada kewenangan pengaturan, pengawasan, dan sistem pengawasan bank oleh Bank Indonesia. Kewenangan pengaturan dan pengawasan bank meliputi beberapa wewenang. Yang pertama ada kewenangan memberikan izin, kewenangan untuk mengatasi, kewenangan untuk mengatur, dan kewenangan untuk mengenakan sanksi. Sistem pengawasan bank oleh Bank Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, saat ini Bank Indonesia melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan dua sistem, yaitu pengawasan kepatuhan dan juga resiko. Materi terakhir ada tujuan pengaturan dan pengawasan bank. Pengaturan dan pengawasan diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, pelaksana kebijakan moneter, dan juga lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi. Baik, itulah sedikit pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.